Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah, alhamdulillah kesehatan. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali untuk membicarakan tema penting sebenarnya dalam dunia terkait dengan jiwa. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu jiwa. Itu dalam satu hadis jelaskan ampaul ilm yang berdebat adalah tentang ma'rifatun nafs, ma'rifat tentang diri sendiri. Karena man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Nah, insya Allah ke depan kita akan membahas beberapa pembahasan yang terkait dengan persoalan jiwa. Sebelumnya sudah kita dahului dengan satu pembahasan penting juga di minggu kemarin tentang pendahuluan untuk memasuki pembahasan jiwa dalam perspektif tasawuf, yaitu mesti dipahami bahwa tauhid dalam pondasi jiwa perspektif tasawuf ini disebut dengan tauhid somadiyah. Di qul Allahu ahad, Allahus somad. Somad di sini menjadi dimensi penting bagi para sufi, sehingga para sufi menempatkannya sebagai tauhid as-somadiyah. Yaitu satu bentuk keyakinan bahwa tidak ada satupun realitas yang wujud di realitas eksternal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah adalah manifestasi dari ilahi. Nah, ini disebut dengan tauhid somadiyah, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisi seluruh realitas eksternal. Jadi as-somad itu maksudnya tidak ada ruang kosong di mana Tuhan tidak hadir di dalam ruang tersebut. Sebab itu dia hadir dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas. Nah, ini pondasi utama sebagai tauhid dalam pandangan sufi untuk kemudian menjadi pondasi penting dalam membahas kajian jiwa dalam perspektif sufi. Nah, kita masuk kaidah pertama. Jadi kaidah pertama ini menjelaskan tentang bahwa setiap ruh dalam setiap dimensi, dalam setiap alam memiliki badan. Jadi ini kaidah pertama ya. Jadi ruh pada setiap tingkatan dia memiliki badan. Jadi ruh ketika hadir di alam materi dia punya tubuh yang materi. Ketika hadir di alam barzah dia juga punya badan barzakhi. Ketika hadir di alam ruh dia juga punya badan ukhrawi. Nah, jadi dimanapun ruh hadir dia pasti memiliki dimensi tersebut. Tidak ada sesuatu yang dimana ruh tidak hadir pada dimensi tersebut. Artinya antara ruh dengan badan, nafs itu adalah bukan sesuatu hal yang terpisahkan. Nah, dari mana menjelaskan proposisi ini? Jadi hal ini dijelaskan bahwa tubuh ini adalah alat bagi nafs, bagi ruh. Jadi dia alat bagi ruh. Jadi ketika saya melihat ruh menggunakan mata bersifat materi untuk kemudian dia melihat. Jadi tubuh ini adalah alat bagi jiwa untuk idrak, mempersepsi. Kalau mendengar, saya gunakan telinga, itu kan. Melihat, saya gunakan mata. Tapi semuanya adalah aktivitas ruh. Sehingga mata, telinga, dan seterusnya, panca indera itu adalah disebut dengan alat dari ruh. Jadi, makanya kemarin juga sempat kita bahas, kalau kita makan sesuatu, atau minum sesuatu, yang merasakan nikmatnya sebenarnya adalah ruh, kan? Jiwa yang merasakan, nafs yang merasakan nikmatnya, dan lidah itu sebenarnya hanya alat semata. Itu sebabnya ketika mengalami sakit karena indera tidak bekerja dengan baik, makanya ruh pun nafs dalam hal ini nafs tidak mencerap makanan tersebut dengan baik karena alatnya tidak
berfungsi baik ketika kita sakit. Kita sakit karena semuanya terasa menjadi pahit, sehingga nafs tidak bisa merasakan nikmat seperti yang dia rasakan sebelumnya. Sehingga cenderung untuk makan dan minum pun tidak. Artinya tubuh adalah alat yang penting bagi nafs dan ruh untuk kemudian dia merasakan sesuatu, terutama merasakan bahagia dan derita. Nah, kemudian di alam ukhrawi, di alam barzah, karena di alam barzah ini juga bagian di alam barzah ini manusia ketika kita meninggalkan dunia dan kembali ke alam barzah. Nah, di alam barzah pun manusia akan memiliki yang disebut dengan badan barzakhi. Dengan badan barzah itulah manusia merasakan baik itu bahagia maupun derita. Karena di sana bukan alam materi, alam barzah bukan alam materi, bukan lagi seperti alam dunia yang punya dimensi materi. Oleh karena itu, badan barzakhi ini yang bersifat badan barzah ini sifatnya adalah tidak sama dengan badan di alam materi ini. Ya, sesuatu yang berbeda. Tapi di sana nafs tetap butuh untuk merasakan bahagia dan derita. Makanya kalau kita konekkan dengan pembahasan surga dan neraka atau bahagia dan derita, dengan badan itulah dia merasakan bahagia, dengan badan itulah kemudian dia merasakan satu bentuk penderitaan. Jadi intinya di setiap dimensi, di setiap tingkatan, badan ini tidak pernah terpisah dari ruh ini tidak pernah terpisah dari badan, atau nafs ini tidak pernah terpisah dari dimensi badan. Ruh pasti membutuhkan badan. Kalau dia di alam materi maka dia butuh badan materi. Kalau dia di alam barzah dia butuh badan barzakhi. Kalau dia di alam ruh dia butuh badan ukhrawi. Karena dengan badan itulah dia merasakan sesuatu, baik itu dalam bentuk penderitaan maupun kebahagiaan. Nah, ala kulli hal, ruh atau nafs punya badan yang sesuai dengan level badannya. Nah, makanya di pembahasan syariat, kalau kita kaitkan dengan pembahasan syariat, badan ini adalah sesuatu yang sangat urgen ya, dalam konteks syariat. Jadi bukan sesuatu yang dinafikan, tapi dia menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Jadi badan ini menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks syariat. Kalau kita perhatikan, hampir seluruh dimensi ibadah itu mengaitkan melibatkan tubuh. Sholat tubuh terlibat kan. Hampir semua itu melibatkan tubuh kecuali satu, puasa. Puasa tidak dilibatkan karena memang dia ada suatu rahasia yang tidak terkait dengan dimensi manusia. Tapi hampir seluruh ibadah-ibadah lain itu mengaitkan dimensi tubuh. Dalam pengertian, tubuh ini juga sesuatu yang vital dalam memperoleh badan ukhrawi. Jadi dalam memperoleh badan barzakhi. Setelah manusia kemudian meninggalkan alam dunia ini menuju alam barzah, lalu kemudian pindah ke alam ukhrawi. Nah, ini kaidah pertama yang terkait dengan dimensi antara relasi antara ruh dengan tubuh. Nah, karena penciptaan adalah berasal dari batin, dimensi batin, misalnya dari ilmu Tuhan turun kemudian ke alam ruh, dari alam ruh turun ke alam barzah, kemudian dari alam barzah turun ke alam materi. Nah, oleh sebab itu semakin batin dia semakin sempurna. Semakin turun maka dia semakin mendapatkan satu bentuk kekurangan. Kekurangan di sini bukan terkait dengan baik buruk, tapi kekurangan dalam pengertian wujud ya, eksistensi. Maksudnya ini ada protes, tidak ada suara, mohon maaf, angkat tangan yang tidak punya suara.
Apa didengarkan? Apa ini terdengar dengan baik? Halo? Terdengar Ustadz. Oh ya, soalnya tadi ada yang nanya, ini katanya ini. Oke. Nah, oke. Nah, oleh karena itu, setiap alam itu punya ruh relasinya dengan badannya sendiri. Nah, cuma satu pendahuluan penting bahwa sebagaimana yang saya mengulang mungkin pembahasan sebelumnya, bahwa kita punya 3 relasi antara manusia, alam, kosmos, dan juga kitab ya. Jadi sebagaimana kita punya dimensi materi karena memang kita hadir di alam materi, sebab itu juga ada kitab dalam bentuk materi, yaitu Inna Jalnahu Qur'anan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab dalam bentuk materi. Nah, sebagaimana kita ada nafs, di luar ada alam barzah, sebagaimana kita ada ruh, maka di luar pun ada ruh, maka Quran pun ada di Lauhil Mahfuz yang terkait dengan alam ruh. Jadi untuk menunjukkan bahwa antara kosmos, manusia, dan kitab adalah tiga hal yang saling terkait, yang berinteraksi, berdialektika antara satu dengan yang lain. Jadi kalau saya haus, di luar ada air. Kalau saya mau tahu mana air, maka ada Al-Quran. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Segala sesuatu hidup dari air, hidup dengan air. Nah, jadi untuk menegaskan bahwa 3 relasi ini adalah sebenarnya 3 relasi yang harmoni, yang saling menguatkan, yang saling mengisi, yang saling mencukupi antara satu dengan yang lain. Cuma yang ingin saya jelaskan bahwa penciptaan ini dari alam batin menuju alam zahir. Kalau di filsafat pembahasannya dari tiada menjadi ada, sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dalam ranah sufi, segalanya dari batin menuju zahir. Batin, zohir, seperti itu terusnya. Jadi tidak berbicara tentang ada dan tiada, tapi berbicara tentang zohir batin, atau batin ke zohir. Artinya semuanya telah ada di alam zohir, di ilmu Tuhan, lalu kemudian di ilmu Tuhan itulah kemudian nampak keluar. Jadi, dari zohir menuju batin. Nah, artinya semakin batin, wujud itu semakin sempurna. Nah, jadi ini yang saya mau tegaskan, sempurna di sini bukan terkait baik buruknya, tapi sempurna dalam konteks wujud, ontologi. Jadi semakin batin, hakikat itu semakin sempurna, semakin zohir, hakikat itu semakin memiliki dimensi keterbatasan. Alam materi dibandingkan dengan alam barzah lebih sempurna karena dia lebih batin. Alam batin dibandingkan dengan alam alam ruh lebih sempurna dalam batin. Terus begitu, sehingga ketika sampai di hakikatul haqaiq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampai Tuhan, nah dia adalah kesempurnaan dari segala kesempurnaan. Dia adalah sumber kesempurnaan. Itu maksudnya bahwa semakin batin, realitas wujud itu akan semakin sempurna. Nah, semakin keluar, maka dia akan semakin memiliki keterbatasan. Makanya dunia ini disebut dengan dana, yaitu kerendahan. Kemudian di atas itu adalah ketinggian. Nah, cuma yang menarik dalam istilah tasawuf, dia terkait dengan zahir batin. Nah, artinya tubuh kita, karena tadi pendahulunya bahwa ruh ini ada tidak pernah terpisah dari badan, tidak pernah terpisah dari badan. Karena dia ruh hadir di alam materi, maka dia punya tubuh materi. Ketika dia hadir di alam barzah, dia punya tubuh barzahi. Dan ketika ada dalam ruh, maka dia punya badan ukhrawi. Ala kulli hal, ruh tidak pernah terpisah dari badan. Nah, cuma semakin ke sana, badan itu semakin sempurna dalam pengertian